Konon, ada kekayaan yang disebut-sebut sebagai salah satu harta paling gelap dalam sejarah Indonesia. Nilainya diperkirakan mencapai antara 30 sampai 40 miliar dolar Amerika. Sebuah angka yang jika diubah ke rupiah hari ini berarti setara ribuan triliun. Itu bukan cerita karangan, bukan teori konspirasi murahan. Itu adalah dugaan harta keluarga Soeharto yang hingga kini tidak jelas keberadaannya, tidak pasti bentuknya, dan tidak diketahui siapa yang benar-benar menguasainya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sudah lebih dari seperempat abad sejak Soeharto turun dari tampuk kekuasaan, namun jejak kekayaan itu tetap gelap dan nyaris tak tersentuh hukum. Tidak ada satupun dokumen negara yang mampu memaparkan dengan jelas aliran uangnya. Tidak ada pembekuan rekening besar-besaran. Tidak ada penyitaan aset kelas kakap. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan petunjuk. Perusahaan cangkang di luar negeri, jaringan bisnis yang tak kasat mata, konsesi tambang, perkebunan raksasa, saham rahasia, dan nama-nama yang terus berulang di balik skandal ekonomi. Dugaan harta itu diyakini tidak lagi berbentuk uang tunai. Ia telah berubah bentuk, berpindah lintas negara, masuk keluar rekening perusahaan bayangan, disimpan dalam trust fund di surga pajak, atau mungkin tersembunyi di balik nama pinjaman yang takkan pernah muncul di berita. Inilah misteri harta Soeharto, besar, gelap, dan seakan dirancang untuk tidak pernah ditemukan. Semua bermula pada masa ketika Soeharto naik menggantikan Soekarno. Di tengah situasi politik yang kacau dan ekonomi yang runtuh, ia membangun sebuah rezim yang kelak bertahan hampir 3 dasawarsa. Orde Baru berdiri atas nama stabilitas, pembangunan, dan keamanan nasional. Namun di balik slogan-slogan itu, perlahan terbentuk suatu jaringan kekuasaan ekonomi yang kelak dikenal sebagai keluarga cendana. Di era ini, kekayaan tidak datang dari kerja keras semata, tapi dari akses terhadap kekuasaan. Siapa yang dekat dengan cendana mendapat izin bisnis, hak monopoli impor, proyek besar negara, hingga lisensi usaha yang hanya dimiliki segelintir orang. Kebijakan ekonomi bukan lagi sekadar keputusan pemerintah, ia juga menjadi tiket kekayaan bagi mereka yang tahu bagaimana bermain dalam lingkaran kekuasaan. Perlahan, hubungan antara penguasa dan pengusaha berubah menjadi persekutuan. Dukungan finansial ditukar dengan perlindungan politik. Proyek negara mengalir kepada orang-orang tertentu. Perusahaan kerabat dan kroni berkembang tanpa pesaing. Dari sinilah kekayaan yang kini menjadi misteri itu mulai bertumbuh. Diam-diam tapi brutal, mengakar tapi tak pernah terlihat secara terang-terangan. Ketika kekuasaan sudah menjadi kunci, bisnis hanyalah pintu-pintu yang terbuka dengan sendirinya. Anak-anak Soeharto sejak muda menguasai berbagai sektor strategis negeri ini. Ada yang memegang kendali di dunia energi, konstruksi, telekomunikasi, perbankan, hingga industri hiburan. Semua bergerak dalam satu ekosistem yang sama, ekosistem bernama Cendana. Perusahaan-perusahaan milik keluarga Soeharto tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung melalui jaringan rumit, saham silang, perusahaan cangkang, hingga kepemilikan tak langsung lewat para kroni. Nama-nama seperti PT Timur Putra Nasional, Humpus Group, Sempati Air, hingga Bimantara dan Citra Lamtorogung bukan sekadar korporasi. Mereka adalah simbol kekuasaan ekonomi yang bersandar pada kedekatan dengan istana. Bagi sebagian rakyat, bisnis keluarga ini tampak sah-sah saja. Mereka membuka lapangan kerja, membawa modernisasi. Tapi di balik itu, ada sistem yang membuat mereka tak tersentuh hukum. Setiap izin keluar lebih cepat. Setiap proyek besar mengalir ke tangan yang sama. Dan setiap kritik bisa dianggap ancaman terhadap stabilitas negara. Di masa itu, hukum bukan alat pengendali, melainkan pagar pelindung bagi kekuasaan. Siapa yang mencoba menembusnya akan hilang, dibungkam, atau dikucilkan dari sistem. Dan dari situ, kekayaan keluarga Soeharto terus bertambah, meluas ke luar negeri, hingga membentuk sebuah imperium ekonomi yang jejaknya sulit diurai hingga hari ini. PKI tersebut ya
hanya satu kali itu saja saya gunakan dari surat perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu menjadi ketetapan nomor 9, dia mempunyai kekuatan konstitusional, tapi toh memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja gitu. Bagaimana kekayaan sebesar itu bisa bertahan dan berpindah tangan tanpa jejak? Jawabannya tersembunyi dalam cara uang itu berputar. Dengan sistem yang begitu rapi, seolah dirancang untuk menembus hukum. Salah satu jalur utama adalah yayasan. Di bawah nama-nama seperti Super Semar, Dharma Bakti Sosial, atau Trikora, miliaran rupiah mengalir setiap tahun dengan alasan sosial dan pendidikan. Namun di balik citra amal itu, sebagian besar dana ternyata berputar dalam bisnis swasta dan investasi pribadi. Selain yayasan, ada pula monopoli sektor strategis. Dari distribusi semen hingga produksi mobil nasional, dari hak ekspor kayu hingga proyek satelit, semuanya diatur melalui izin pemerintah yang dipegang lingkaran dalam cendana. Setiap kebijakan ekonomi bisa menjadi celah untuk memperbesar kekayaan pribadi. Uang hasil proyek dan komisi kemudian mengalir ke luar negeri melalui rekening-rekening offshore. Laporan Time Magazine tahun 1999 menyebut total kekayaan keluarga Soeharto mencapai antara 15 hingga 30 miliar dolar Amerika. Sebagian diduga disimpan di Swiss, Austria, dan Kepulauan Cayman. Sementara di Asia, jejak bisnisnya ditemukan di Singapura, Hong Kong, dan Filipina. Jejak itu seperti bayangan, muncul sekilas, lalu hilang sebelum bisa disentuh hukum. Dan ketika Soeharto lengser, jaringan itu tidak runtuh. Ia hanya berubah bentuk, menyesuaikan zaman, dan mungkin berpindah nama. Apakah setelah Soeharto turun dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998, publik berharap masa reformasi akan membuka kotak hitam kekayaannya. Pemerintah membentuk tim investigasi, menggandeng lembaga keuangan internasional, dan berjanji akan menelusuri setiap sen uang negara yang diduga digelapkan. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Proses hukum terhadap keluarga Soeharto berlangsung lambat, berliku, dan seringkali berujung buntu. Gugatan perdata yang diajukan pemerintah pada tahun 2008 untuk menuntut pengembalian dana Yayasan Super Semar bernilai lebih dari 1 triliun rupiah memang sempat dimenangkan sebagian. Tapi apa hasil akhirnya? Yang disita hanya sebagian kecil aset. Jumlahnya tak sebanding dengan dugaan kekayaan yang konon mencapai puluhan miliar dolar. Berulang kali upaya penelusuran ke luar negeri pun kandas. Negara-negara seperti Swiss dan Austria menolak membuka data rekening dengan alasan kurangnya bukti hukum. Sementara di dalam negeri, kekuatan politik lama masih berakar kuat. Mereka yang pernah diuntungkan oleh sistem Orde Baru kini duduk di posisi strategis dalam pemerintahan dan bisnis. Hasilnya, penelusuran aset berubah menjadi labirin hukum tanpa ujung. Kasus demi kasus ditutup, penyidikan dihentikan, bukti hilang, saksi bungkam, dan publik perlahan melupakan. Yang tersisa hanyalah satu kenyataan pahit, keadilan ekonomi setelah Orde Baru tidak pernah benar terwujud. 25 tahun telah berlalu sejak Soeharto lengser, namun misteri kekayaannya tetap menggantung di udara. Setiap kali isu itu muncul, jawabannya selalu sama. Tidak cukup bukti, terlalu lama, sudah kedaluarsa. Namun pertanyaan publik tidak pernah padam. Apakah kekayaan itu sudah berpindah tangan? Apakah jaringan lama masih mengelolanya diam-diam melalui perusahaan dan yayasan baru? Ataukah seluruh angka miliaran dolar itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan media internasional di masa transisi politik? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sistem yang melahirkan kekayaan itu masih hidup hingga kini. Berubah wajah, tapi tetap menguasai panggung ekonomi dan politik negeri ini. Nama-nama lama mungkin tak lagi terdengar, tapi pengaruhnya masih terasa dalam setiap kebijakan, setiap proyek besar, setiap kompromi kekuasaan. Mungkin disitulah jawabannya. Kekuasaan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar bersembunyi. Rezim telah jatuh. Jalan raya pernah dipenuhi suara massa. Istana sempat diguncang gelombang perubahan yang disebut reformasi. Namun satu hal yang jarang disadari, kekuasaan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk. Begitu pula dengan warisan keluarga Soeharto.
Meski Soeharto telah wafat dan Orde Baru dinyatakan berakhir, jaringannya tetap hidup, bukan di barak militer, bukan di meja komando intelijen, tapi bisnis di ruang perbankan, di kursi kabinet, di partai politik, dan dalam proyek-proyek negara. Mereka yang dulu disebut kroni, satu persatu kembali muncul sebagai pemilik perusahaan raksasa, pengendali sumber daya alam, atau kingmaker dalam politik nasional. Perusahaan-perusahaan yang dulu dibangun pada masa Orde Baru tidak ikut tumbang bersama rezimnya. Mereka tetap berjalan, bahkan tumbuh semakin besar. Ada yang masuk ke pertambangan, energi, perkebunan, logistik, infrastruktur, hingga media massa. Bisnis tidak mati, ia hanya diwariskan dari generasi pendiri ke generasi pewaris. Dari para jenderal dan pengusaha lama, turun ke anak-anak mereka yang kini tampil dalam wajah profesional dan berpendidikan luar negeri. Inilah warisan oligarki. Kekuasaan ekonomi yang tidak bisa dipilih lewat pemilu, tidak bisa digulingkan lewat demonstrasi, dan tidak tunduk pada kontrol rakyat. Ia bekerja secara senyap namun kuat, mengatur arah kebijakan tanpa harus tampil di depan kamera. Dan sebagian besar akar kekuatan ekonomi itu berkelindan dengan jejak harta keluarga cendana, langsung ataupun tidak. Apakah kekuasaan benar-benar berakhir? Harta yang konon mencapai puluhan miliar dolar Amerika itu mungkin tidak akan pernah ditemukan sepenuhnya. Kasus hukumnya sudah lama melemah. Keadilan barangkali tertinggal di persimpangan sejarah. Namun pertanyaannya bukan lagi sekadar di mana harta itu disimpan, melainkan apa dampaknya kini. Apakah kekayaan itu telah berubah menjadi kekuasaan baru yang bekerja di balik layar? Apakah ia telah beranak pinak menjadi bisnis besar yang kini menguasai lahan, tambang, gas, minyak, jalan tol, bandara, pelabuhan, bahkan menentukan arah politik negara? Ataukah ia telah dipindahkan ke luar negeri, masuk ke sistem finansial global yang tidak bisa disentuh hukum Indonesia? Yang jelas, banyak tokoh yang dulu dekat dengan cendana, kini kembali kuat dalam politik dan ekonomi nasional. Beberapa kembali berkuasa, beberapa memiliki partai, beberapa menjadi pejabat negara, beberapa menguasai media. Dan ketika itu terjadi, dunia pelan-pelan mulai menyadari sesuatu. Mungkin rezim memang jatuh, tapi manusianya tidak pernah benar-benar pergi. Pada akhirnya, kita dipaksa menghadapi satu pertanyaan tajam. Setelah reformasi, apakah bangsa ini benar-benar merdeka? Atau kita hanya hidup di zaman baru di bawah bayang-bayang kekuasaan lama yang kini memakai wajah baru? Dan misteri harta Soeharto bukan sekadar kisah tentang uang. Ini adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan bertahan bahkan setelah pemiliknya tiada. Sebuah legenda gelap yang masih terus bergulir, bukan di masa lalu, tapi di masa kini.